Oke, baik sahabat Wati Suara, kita lanjut untuk sharing mengenai cara mendownload jurnal ataupun artikel yang terindeks Scopus ya. Langkah pertama adalah silahkan buka peramban searching kamu, apakah itu Mozilla, apakah itu Google, atau apakah itu Wages. Nah, di sini bisa di kolom searchingnya bisa kita ketikkan scopus.com. Oke, scopus.com. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita akan masuk ke website resminya dari scopus.com. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk mencarinya di Google Cendekia atau Google Scholar ya. Jadi langsung saja ke website Scopus, karena kan kita khawatir kalau kita mencari di Google Scholar itu nanti banyak jurnal-jurnal predator yang seolah-olah itu terindeks Scopus, ternyata tidak gitu. Jadi mending kita mencarinya dari website resmi Scopus yang nantinya kita akan diantarkan ke website-website resmi dari jurnal-jurnal yang dipublish. Oke, langkah berikutnya adalah sahabat bisa nanti di sini untuk create account, karena kebetulan di sini aku udah create account ya dengan akunku. Nah, kalau mau silahkan sign in, kalau enggak bisa langsung aja kok ke sources-nya atau ke sumbernya. Nah, di sini penampilannya kira-kira seperti ini. Nah, pertama sekali yang harus teman-teman cari adalah pakai subject area ya, sources-nya. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari judul ataupun publisher-nya, apakah itu Elsevier atau Upscience Direct atau yang lainnya, silahkan gitu ya. Cuman yang paling banyak menghasilkan jurnal-jurnal pada umumnya itu subject area, karena titel kan terbatas ya, publisher juga terbatas. Jadi kita bisa melihat langsung ke subject area. Kemudian silahkan di-enter. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Teman-teman bisa ketik misalnya aku pengen cari jurnal education ya. Nah, education kita ketik edu aja, ini udah keluar beberapa pilihan. Nah, aku pengen fokusnya ke education. Nah, silakan diklik apply ya. Oke. Kemudian di sini coba teman-teman lihat. Ini udah ada 1647 result. Artinya jika kita scroll ke bawah itu 1647 jurnal totalnya. Namun kita tidak butuh sebanyak itu. Yang kita butuhkan tentunya pertama yang open access ya. Coba di sini lihat di sisi kiri ada display option. Nah, kalau kita klik ini kemudian kita apply, nah itu akan mengurangi. Artinya hanya ada 303 result yang open access jurnalnya, artinya yang tidak berbayar gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi yang 1000-an tadi itu termasuk yang open access, termasuk juga yang berbayar. Kemudian di kriteria berikutnya itu ada batasan tahun atau minimum citasinya berapa gitu ya teman-teman. Kemudian ada show only title in top 10%. Nah, di sini aku pengen misalnya kita dibatasi ya cari jurnal yang Q1 gitu atau Q2. Nah, di sini teman-teman bisa klik Q1, Q2 sampai Q4. Artinya kira-kira kriteria jurnal kita yang Q1, Q2, Q3 atau Q4 gitu. Kemudian teman-teman juga bisa pilih di sini karena yang di Scopus itu tidak hanya jurnal, ternyata ada book series, kemudian juga ada yang konferensi proceeding, kemudian ada trade publication. Nah, aku pengen cari jurnal nih, berarti kita klik jurnal, kemudian jangan lupa ya apply. Nah, di sini akan muncul hanya 64 result yang open access, kemudian Q1 dan dia berbentuk jurnal. Oke, nah ada 64 result, artinya ada 64 jurnal yang bisa kita akses dengan gratis. Oke, kita pilih coba deh, cek International Journal of STEM Education. Nah, di sini akan muncul ini nama jurnalnya, kemudian ada coverage years. Ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau teman-teman cari jurnal, carilah yang masih continue hingga saat ini, yaitu to present. Terlepas dari mulainya dari tahun berapa ya, mau tahun 1999 misalnya, masih asalkan masih to present itu artinya masih continue hingga saat ini di Scopusnya. Publishernya Springer Nature ya. Nah, di sini kita belum menemukan jurnalnya nih. Nah, coba klik source homepage. Nah, ini dia jurnal yang akan kita cari. Nah, di sini kita butuh yang terbarukah atau yang baru diaksuskah atau koleksi semua isu gitu ya. Nah, di sini kita bisa ini nih. Ini udah merupakan jurnal, judul-judul jurnal yang ada di jurnal, website jurnal yang kita
cek ini ya. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih most access boleh, collection special issue juga boleh. Oke, kita pilih yang terbaru, artinya yang terbaru di-upload. Oke ya. Nah, kalau kita lihat ini judul jurnalnya, kita klik. Karena tadi dia open access ya teman-teman, maka kita bisa langsung lihat di sini nih. Nah, oke, ini dia abstraknya, resultnya, conclusion, itemsnya. Nah, ini dia. Mari kita lihat sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini kan berupa kayak di ini ya, kita cari di Google gitu, bukan berupa PDF atau file dokumen gitu. Nah, coba lihat teman-teman di bagian atas, download PDF, itu bisa teman-teman akses download PDF. Maka jurnal yang kita lihat dengan judul ini, itu udah secara otomatis terdownload. Jurnal yang kita lihat ini, oke, dengan judul ini. Jadi gampang ya, udah terdownload gitu. Oke, kita tunggu sesaat ya. Semakin kuat atau kencang jaringan di tempat kita berada, nah itu semakin cepat juga proses pendownloadannya. Seperti dokumen ini udah sukses ya terdownload, maka kita bisa open file. Nah, ini dia. Ini nama jurnal tadi yang muncul di tabel Scopus tadi ya. Ini nama jurnalnya. Kemudian ini judul jurnalnya. Berikut lengkap isi jurnalnya sebanyak 17 halaman. Artinya apa? Kita udah sukses dalam mendownload jurnalnya. Nah, sekarang bagaimana nih jika dia tidak open access? Nah, kalau ini kan open access tadi ya. Sekarang coba nih kita ambil yang tidak open access, artinya kita lihat secara keseluruhan berapa sih. Nah, ini dia ya, kentara sekali ya sahabat ya, 502 result, tadi hanya 64, sekarang 502. Nah, kita ambil dulu yang review educational research yang paling banyak citasinya nih, 20,3 citasi berdasarkan tahun 2021. Nah, sini coba perhatikan coverage year-nya to present ya, dari 1931. Artinya ini mah udah terpercaya banget, ini jurnal-jurnal yang tercoverage dari 1931 hingga sekarang loh. Di sini publishernya Sage. Nah, kita mau lihat dokumennya, mari kita sources on homepage. Nah, ini dia jurnal yang menerbitkannya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat areanya, publikasinya ada jurnal, book, e-book, online store, online paper. Jadi tidak hanya jurnal yang bisa kita cari di sini, sangat-sangat banyak sekali ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan ya. Sekarang tugas kita adalah cari jurnal. Nah, di sini akan muncul tema-temanya: educational research, education and policy analysis, khusus educational researcher, kemudian Journal of Educational and Behavior Statistics. Oke, teman-teman bisa klik view jurnal website-nya. Oke, terserah mau teman-teman pilih yang mana. Coba kita tes ya bagian ini, Educational Researcher. Oke, nah inilah dia. Browse by most recent, artinya jurnal-jurnal yang baru diterbitkan. Most read, ini yang banyak dibaca atau dikunjungi. Most citasi, banyak dikunjungi. Trending, yang paling trending dalam 1 juta ini. Kemudian ada videonya juga nih gitu. Nah, kita lihat yang terbaru. Yang terbaru itu The Stability of Families Reveal Preference for School. Mari kita cek ya. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, berbeda dengan tadi. Di sini tidak ada tombol download sama sekali. Nah, coba perhatikan nih, ada kode merah Gamebox warna merah, get access. Artinya get access kita terkunci. Kenapa? Karena dia berbayar. Mari kita cek apakah benar berbayar atau tidak. Nah, ini dia ya teman-teman. Access through your institution. Kemudian nanti kita disuruh purchase access. Artinya bayar dulu untuk akses. Oke. Nah, di sini teman-teman jangan khawatir, kita bisa lihat jurnal yang tidak open access dengan cara apa? Perhatikan di sini, ini ada judul, ada penulis atau autorsnya, kemudian di sini ada kode DOI-nya ya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian copy. Teman-teman bisa langsung buka Sci-Hub, oke? Teman-teman bisa langsung buka di bagian sininya, itu klik aja scis-hub.org.
Itu akan muncul nanti. Nah, ini dia SCIE-hub.se ya. Di bagian kolom enter your reference itu silahkan dipastekan kode DOI yang kita dapatkan dari jurnal yang kita butuhkan tadi. Klik open. Oh, di sini berarti benar-benar tidak bisa ya. Oke, berarti benar-benar ini emang benar-benar bagus nih jurnalnya, nggak bisa kita open. Oke, kita cari jurnal yang lain nih. Kembali ke halaman yang tadi. Kita coba yang memang berbayar ya teman-teman ya. Ini dari 502 research yang muncul. Kita misalnya ambil educational research review. Kita cek. Nah, di sini dari coverage years-nya dari 2006 hingga sekarang ya, penerbitnya Elsevier. Kita ke homepage-nya. Nah, ini dia halaman websitenya Science Direct ya. Jadi Science Direct itu ya memang udah terindeks Scopus gitu. Jadi kita nggak perlu buka website Science Direct dulu, baru cari jurnalnya, nggak perlu, kita langsung ke Scopusnya aja, maka akan muncul jurnal-jurnal yang memang udah terindeks Scopus gitu. Jadi kita bisa nanti lihat apakah itu Science Direct, apakah itu nanti berupa Springer, Sage, Elsevier, dan lain-lain ya. Nah, kita ambil jurnalnya. Ini ada judul-judul artikel yang memang udah banyak nih, ini yang terbaru ya, karena di sini Let's Publish. Kemudian ini artikel press-nya. Nah, ini aku pengen cari yang top citasi. Kita pengen nah, yang berbayar ya teman-teman, karena kalau yang ada download ini itu berarti open access. Tadi kita udah praktekkan, teman-teman pasti bisa, silahkan dicoba. Sekarang kita yang berbayar, mari kita cek kira-kira bagaimana cara kita bisa mengaksesnya. Ini dia. Nah, kalau dia berbayar itu di sini pasti muncul parses PDF. Artinya kita nggak bisa buka. Nah, hanya sampai di sini nih kita bisa lihat abstraknya aja. Oke ya, ke bawahnya nggak ada lagi. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini ada kode DOI-nya. Silahkan diklik kanan copy. Kemudian teman-teman bisa buka apa ya? Link baru. Nah, sini ya. SCI hub. Nah, ini karena aku udah sering makai ya. Mari kita lihat kalau teman-teman belum pernah makai ini. Ini di kolom searcher-nya SCI. Nah, seperti ini. Kita pilih yang hub.se, jangan st ya, tapi hub.se. Jangan sampai salah teman-teman, silahkan di enter kode DOI-nya di sini. Kemudian enter atau open. Nah, coba perhatikan, ini dia jurnalnya, terdiri dari 23 halaman. Nah, berarti kita udah mengakses jurnal yang seharusnya berbayar dengan gratis. Melalui apa? Melalui websitenya SCI Hub, Sci Hub gitu ya. Nah, ini dia jurnalnya yang bisa kita download atau kita save. Klik save yang di sini di pojok atas. Nah, kita tinggal biarkan aja namanya atau beri nama baru, terserah teman-teman. Oke, terdownload ya. Open access, open file. Nah, ini dia jurnal. Oke, berarti kita udah berhasil mencontohkan atau memberikan tutorial baik itu jurnal yang open access maupun yang berbayar di website resminya scopus.com. Nah, oke, sahabat semua, baru untuk akses jurnal dari website resminya scopus.com. Sekarang saya akan tunjukkan atau berikan paparan mengenai bagaimana cara menerjemahkan jurnal yang kita dapatkan itu, yang mana jurnal-jurnal itu kan semuanya bahasa asing ya, bahasa Inggris gitu ya. Nah, supaya bisa kita baca dan kita pahami dengan bahasa Indonesia. Caranya adalah teman-teman bisa ketikkan di kolom searchingnya itu translator PDF. Karena kan file kita berbentuk PDF ya jurnalnya ya. Pilih yang paling pertama ini, online.translator.com. Pilih, kemudian, nah di sini banyak pilihan teman-teman, bisa doc translator, ini berarti Word, translator berarti bentuknya PDF. Kemudian di sini convert PDF to Word juga bisa, split PDF seperti halaman tertentu aja yang ingin kita terjemahkan gitu. Nah, ini banyak sekali kemudahan yang bisa teman-teman ambil dari teman-teman gunakan dari website ini. Aku pilih translator karena kita hanya ingin menerjemahkan jurnal yang kita dapat ya. Nah, di sini
Kita scroll ke bawah, kita bisa upload file yang ingin kita terjemahkan. Kita pilih jurnal yang udah kita dapat tadi. Nah, itu akan proses upload. Nah, dalam proses penguploadan kita bisa pilih bahasa yang ingin kita terjemahkan ke bahasa apa nih jurnalnya. Bahasa Indonesia. Untuk detect language, ini dia deteksi otomatis, biarkan saja. Mari kita tunggu beberapa saat. Oke, kelihatan ya teman-teman, langsung berubah ya. Terdeteksi bahasanya, kemudian tombol translate-nya udah langsung jadi warna merah. Nah, ini langsung translate, artinya upload-nya udah selesai, kita langsung translate-kan. Kita tunggu lagi beberapa saat teman-teman. Nah, ini prosesnya 89%. Ini tergantung banget dengan kecepatan jaringan kita ya, wifi kita. Ini wifi ku agak low lah, lumayan lah, 95%. Oke, kalau udah perfect, nah di sini teman-teman bisa download translate dokumennya kalau memang menerima dia bentuk PDF, karena ini hasilnya PDF teman-teman. Tapi kalau langsung pengen rubah ke Word, langsung klik yang bagian ini ya. Aku pengen download langsung aja karena udah rapi berupa PDF. Nah, ini dia proses downloadnya. Ini berarti udah bahasa Indonesia NID, itu artinya English ke Indonesia. Kita open file. Nah, ini dia. Tadi kita cek dulu yang kita punya jurnal aslinya adalah yang ini ya, yang kita terjemahkan. Nah, ini yang aslinya. Teman-teman bisa cek. Ini yang asli yang kita buka open access tadi. Nah, ini adalah yang terjemahan. Oke ya. Ini dia terjemahannya. Oke, kira-kira perfect dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini bisa teman-teman baca langsung. Oke, sekian tutorial dari Wati Suara kali ini mengenai cara bagaimana mendapatkan open access jurnal ya dari scopus.com, kemudian langsung dengan trik untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol lonceng di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.